Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Al-Mansuriyah dan juga Masjidil Hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita dan menambahkan hidayatnya kepada kita sekalian. Dan kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus Kiai Haji Sahrawardi diberikan kesehatan, afiah, keberkahan, panjang umur, dan segenap para ulama, para kiai, para masyayikh yang hadir di sini, ataupun para wali santri, para guru-guru, para asatidzah, para pengajar, dan juga para murid-murid semuanya mendapatkan berkah, bimbingan, dan hadirin dan hadirat insyaallah mendapatkan keberkahan, ampunan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mansuriyah maknanya adalah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya pengen menjadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ditolong oleh Allah, maka kita tidak terkalahkan. Kalau kita ditolong oleh Allah, kalau kita dibantu oleh Allah, maka kita tidak terkalahkan. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kalian, Allah membantu kalian, Allah membela kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian ataupun menaklukkan kalian ataupun mengganggu kalian. Dan juga kalau mau ditolong oleh Allah Ta'ala, gampang. Tolonglah Allah. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Kita menolong Allah, Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha kuat, yang maha agung, dan kita menolong Allah. Iya, dan pertolongan kita buat Allah nggak ada apa-apanya, kecil. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mau melihat kesungguhan kita untuk berubah, mau melihat kesungguhan kita untuk menjadi orang baik, mau melihat niat kita yang jujur untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibilangnya bela Allah, walaupun pembelaan kita nggak ada apa-apanya, niscaya Allah akan balas dengan pembelaan yang sejati, pertolongan yang sejati kepada kita sekalian. Jadi pada hakikatnya kalau kita ngebela Allah, kalau kita menolong Allah, kalau kita membantu Allah, pada hakikatnya kita nolong diri kita sendiri. Pada hakikatnya kita ngebela diri kita sendiri, pada hakikatnya kita menyelamatkan diri kita sendiri, hingga kita menjadi orang yang tidak terkalahkan. Bukan berarti makna tidak terkalahkan nggak diganggu orang, enggak, bukan itu artinya. Sebab orang yang kalah, ya, ada pemenang, ada juga pecundang, ada pemenang, ada pecundang. Pemenang bukan berarti yang punya harta banyak, bukan berarti yang jadi penguasa dan megang tahta, enggak berarti itu pemenang. Dan pecundang bukan berarti orang yang kehilangan harta, yang kalah kompetisi tahta, atau yang enggak punya kedudukan apa-apa disebutnya pecundang, enggak. Sebab kalau definisi pemenang dan pecundang, yang punya harta, punya tahta pemenang, yang enggak punya namanya pecundang. Berarti Fir'aun adalah pemenang, Nabi Musa adalah pecundang dong. Bukan begitu. Tetapi Nabi Musa adalah pemenang, padahal tahtanya di tangan Fir'aun. Nabi Musa adalah pemenang, padahal yang punya kekuasaan adalah Fir'aun, yang punya harta adalah Fir'aun. Nabi Musa adalah pemenang yang sejati, padahal waktu beliau keluar ke Madian, beliau nggak punya rumah, nggak punya tempat, hingga ditampung oleh Sayyidina Syuaib. Tapi beliau adalah pemenang yang sejati. Kenapa? Pemenang yang sejati adalah orang yang bermalam dalam keadaan malam itu Allah ridha kepada dia, itu pemenang yang sejati. Pecundang yang sebenarnya adalah
Orang yang tidur di malam hari dalam keadaan Allah murka kepada dia, itu pecundang yang sejati. Nah sekarang kita tanya, kita pemenang atau pecundang? Kalau pemenang dilihat dari banyaknya harta, tingginya tahta, berarti Fir'aun pemenang, Namrud pemenang, Abu Lahab pemenang. Ya, begitu juga Abraha pemenang. Begitu, mereka punya harta, Gorun, Haman, mereka punya harta, mereka punya tahta. Tapi bukan itu pemenang. Pemenang adalah yang sholat berjamaah, yang sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, tadi maghrib berjamaah, terus sholat isya barusan berjamaah, nanti sholat subuh berjamaah, itu baru pemenang yang sejati. Yang enggak sholat jamaah itu pecundang, walaupun dia menjadi penguasa 1000 tahun, bukan cuma di negeri ini doang, tetapi di seluruh dunia, pecundang. Walau in kana mulkul ardi fi qabdati yaddi, walaupun kerajaan bumi di genggaman tangannya, tapi isyanya enggak jamaah, subuhnya enggak berjamaah, pecundang. Tahu enggak pemenang yang sejati? Makanya kan kita diajak untuk menjadi pemenang yang sebenarnya itu, kita dikumandangkan, ada panggilan. Panggilan menjadi pemenang, hayya 'alal falah. Itu panggilan itu bukan dikumandangkan di TPS, tempat apa namanya? Pemungutan suara, bukan di tempat coblosan, dikumandangkan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Bukan di tempat coblosan, ada gak di tempat coblosan mari menuju kemenangan? Gak ada, hayya 'alal falah, gak ada. Kalimat hayya 'alal falah, maaf bukan dikumandangkan di gedung DPR dan MPR. Kalimat hayya 'alal falah bukan di pendopo. Kalimat hayya 'alal falah bukan di alun-alun. Kalimat hayya 'alal falah bukan di istana. Tapi kalimat hayya 'alal falah bukan juga di departemen ataupun organisasi ataupun di rumah sakit. Tapi kalimat hayya 'alal falah dikumandangkannya di masjid, ayo menuju ke masjid. Orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid, pemenang. Orang yang hatinya selalu ingin dekat dengan masjid, itu adalah pemenang. Betahnya di masjid, itu adalah pemenang. Pemenang adalah yang duduk di mihrab, yang duduk di shaf awal, bukan yang duduk di kursi jabatan. Itu bukan pemenang. Jadi kita harus punya definisi tentang pemenang yang sejati. Kalau kita mau jadi pemenang, dikumandangkan ajakan kemenangan, cuma dikumandangkan saat ayo sholat subuh di masjid, itu pemenang. Ayo sholat maghrib, sholat zuhurnya di masjid, pemenang. Sholat asarnya di masjid, sholat maghribnya di masjid, sholat isyanya di masjid, itu adalah pemenang yang sejati. Bukan yang punya harta banyak, bukan yang punya tahta banyak. Saudara-saudara sekalian, orang yang menang, tahu gak siapa? Adalah orang yang bangun malam, yang tahajud. Rasulullah bilang di dalam hadis, wa syaraful mu'min wa syaraful mar'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang adalah saat dia bangun malam. Dia tahajud bangun malam, nah itu dia mulia, itu ningrat, itu bangsawan. Itu pemenang yang sejati yang bangun malam. Adapun orang yang dipecundangi, bukan dipecundangi oleh manusia. Ada orang ditabokin oleh manusia. Wah, itu dibully, tiap hari ditabokin, pecundang. Tiap hari diludahin, pecundang. Bahkan lebih parah dari itu, tiap hari dikencingin. Emang ada yang begitu? Ada. Dan maaf, dikencinginnya bukan sama manusia. Dikencinginnya sama apa namanya? Andaikan dikencinginnya oleh anjing, tiap malam masih lebih mendingan. Tetapi dikencinginnya tiap malam lebih dahsyat. Nabi Muhammad bilang bahwasanya fulan, kata satu orang kepada Rasulullah, fulan la yagum illa ba'da adzanil fajr. Dia baru bangunnya pas azan subuh. Ketika azan subuh baru dia bangun. Enggak tahajud, enggak bangun malam. Apa fatwa Nabi? Nabi bilang, statement Rasulullah tentang status orang itu, orang yang enggak bangun malam, yang enggak tahajud. Nabi bilang, fadzaka rajul
bala syaitan fi udhunih. Orang itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan. Syaitan kencing di telinganya dia. Begitu kata Rasulullah. Telinganya dikencingi syaitan. Orang kalau tiap hari telinganya dikencingi oleh anjing, apakah masih tersisa kehormatan pada diri orang tersebut? Enggak ada. Sekali aja sial. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau setiap hari? Udah gitu tahu gak kencingnya syaitan lebih najis, lebih busuk, lebih sial daripada kencingnya anjing atau babi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan cerita kemenangan kalau kamu gak bangun malam. Jangan cerita kesuksesan kalau gak tahajud. Jangan cerita tentang kejayaan, keberhasilan gak bangun malam, jadi kakusnya iblis. Bagaimana? Kemuliaan apa yang dia dapatkan di situ? Kemenangan apa? Keberhasilan apa? Saya jadi raja penguasa di dunia selama 5 tahun. Tapi kamu dikencingin iblis. Menjadi bahan rajanya dikencingin iblis. Gak ada kehormatan. Gak guna kerajaan kamu. Gak bisa menolong kamu. Gak bisa mengangkat derajat kamu. Walaupun dia jadi raja 5 tahun, 10 tahun, bukan lagi merajai satu daerah, ataupun satu wilayah, ataupun satu iklim. Katakan dia menjadi raja seluruh dunia. Adakah raja di satu dunia ini menguasai dunia seluruhnya satu orang? Nggak ada. Di zaman ini nggak ada. Katakan dia menjadi penguasa, merajai. Ada nggak orang yang menguasai seisi dunia walaupun 1 menit di zaman sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 tahun. Katakan dia jadi penguasa 5 tahun, atau bahkan 50 tahun, atau menguasai dunia 1000 tahun. Akan tetapi nggak bangun malam, sial namanya. Tetap sial. Tetap itu namanya pecundang. Pertanyaannya, ini kita yang hadir di sini, status kita, ada orang selalu memperbaharui statusnya. Status kita di mata Allah, apakah kita pemenang atau pecundang? Bagaimana taunya? Semalam tahajud gak? Semalam dikencingin iblis apa enggak? Oh selamat saya, selamat, semalam gak dikencingin iblis. Nah itu pemenang sejati. Sholat jamaah gak? Nah itu pemenang yang sejati. Pemenang yang sejati, sholat jamaah, bangun malam, berinfak dan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang di dalam hadis, setiap kali matahari terbit didampingi oleh 2 malaikat. Malaikat yang satu berkata, Allahumma uti munfigan khalafa. Yang satu lagi malaikat berkata, Allahumma uti mumsikan talafa. 2 malaikat masing-masing doa berbeda. Malaikat yang pertama doa, ya Allah yang berinfak hari ini gantikan harta dia berlipat ganda lebih lagi. Itu didoakan malaikat. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah yang tidak sedekah pada hari ini, yang nyimpen duitnya dia nggak mau sedekahin, hari ini belum sedekah, maka biar ludes habis hartanya dan hancur. Itu kata malaikat. Al-Imam Al-Haddad ketika menyebutkan hadis ini beliau bilang, wa du'aul malak mustajab. Doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang ada di sini terdiri dari 2 kubu, 2 kelompok. Kelompok apa? Kelompok yang pertama kelompok yang didoain oleh malaikat. Kelompok yang kedua kelompok yang disumpahi oleh malaikat. Ayo siapa yang didoain sama malaikat? Jadilah kita orang-orang yang didoain oleh malaikat. Siapa yang didoakan oleh malaikat? Yang berinfak, yang bersedekah. Hari ini per hari. Per hari. Hari ini kita didoain atau disumpahin? Kemarin didoain atau disumpahi oleh malaikat? Tiap hari coba cek status kita. Status kita sebagai orang yang didoakan atau orang yang disumpah oleh malaikat. Jadilah kita orang yang didoakan. Ini malam
Kita masih dalam sumpah malaikat atau udah dalam doanya malaikat? Kalau ya saya belum sedekah hari ini belum sedekah, belum terlambat. Sedekah berinfak, tuh masjid depan mata kita. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Masya Allah, megah, indah. Nggak nyangka di dalam gang ada masjid semegah ini. Alhamdulillah. Masya Allah, insya Allah ma'mur. Oh cepat selesai. Begitu bangunannya ma'mur dan diisi dengan kegiatan yang ma'mur, dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nih sentral dari suatu negeri masjidnya. Bukan bursa saham, bukan alun-alun, bukan monumennya. Tapi sentral dari suatu negeri bukan monumennya, bukan istananya, bukan pendoponya. Bukan juga gedung permusyawaratannya, tetapi sentral dari suatu negeri adalah masjidnya. Itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladilallah masajiduha, abghadul biladilallah aswaguha. Rumah yang tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Yang paling dibenci oleh Allah taala adalah pasar-pasarnya. Nah, kita banyakkan di masjid atau banyakkan di pasar? Nah, itu jadikan kita tuh banyak di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang dicintai oleh Allah, adalah sentral dari suatu negeri. Itu yang harus kita makmurkan. Itu yang harus kita bina, itu menjadi kepentingan kita bersama. Kalau masjidnya makmur, insya Allah ekonomi makmur. Kalau masjidnya makmur, insya Allah negeri itu menjadi makmur. Tapi kalau masjidnya telantar, ya ekonominya juga telantar. Kalau masjidnya amburadul, ya ekonominya juga amburadul. Memakmurkan masjid bukan cuma semennya doang, bukan cuma karpetnya doang, bukan cuma lampunya doang. Akan tetapi subuhnya bagaimana? Makmur gak orang yang sholat di situ? Masjid megah yang sholat 3 orang. Makmurkan, penuhi masjid tersebut. Tahu gak obat corona, obat antivirus, vaksin yang paling ampuh untuk nolak penyakit dan untuk menolak bala, musibah dan bencana. Lebih ampuh daripada virus yang versi A, B, C, D, E sampai Z tuh udah habis semuanya, begitu bertambah tiap saat ada aja hal yang baru daripada penyakit tersebut, nggak ada habis-habisnya. Obatnya kita udah punya dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih resep dan wallahi resepnya Nabi lebih ampuh daripada resepnya Badan Kesehatan yang lagi pada kebingungan di dunia. Apa resepnya Nabi Muhammad? Nabi bilang bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inni la'ahummu bi'adzab ahlil ard. Aku bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Namun ketika azab, siksa, wabah, bencana mau Allah Ta'ala turunkan kepada penghuni bumi, terus falamma ra'aitu ummara baiti. Namun aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid. Ngelihat orang yang lagi sujud di masjid, ngelihat orang yang lagi ruku di masjid, ngelihat orang yang lagi berlinang air mata di masjid, melihat orang yang lagi tadarus Quran di masjid, ngelihat orang yang lagi tahajud qiyamul lail di masjid. Ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Ta'ala, itu satu. Terus yang kedua, Allah Ta'ala melihat kepada mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Saling cinta karena Allah, di hatinya nggak ada benci, nggak ada kedengkian kepada sesama. Mereka ngumpul kayak begini, nggak ada kecurigaan, nggak ada prasangka buruk. Bilang, wah tuh lawan, tuh musuh, tuh beda partai, wah tuh saingan, tuh ini. Nggak ada, di hati nggak ada begitu. Duduk saling cinta karena Allah. Saling cinta karena Allah. Kita jangan ghurur, jangan tertipu dengan dukungan. Wah, saya punya massa, punya pendukung. Karena Allah bukan.
Yang karena Allah langgeng. Yang karena jabatan fata morgana. Cuma bunga mimpi. Fata morgana. Sama seperti orang di apa namanya tuh, di game online. Game online, saya punya kambing 1000 ekor, saya piara sapi 1000 ekor. Begitu. Saya punya kebun binatang, saya punya mobil, tapi online. Online. Begitu, dalam game, dalam fantasi, dalam khayalan dia. Orang yang cintanya karena harta, karena tahta, karena dunia, palsu, fata morgana, khayalan. Ketika tahtanya habis, bubar percintaan. Bahkan tahtanya belum habis, udah menjelang habis, udah bubar hubungannya. Hartanya habis, bubar hubungannya. Tapi yang cintanya karena Allah Ta'ala itu yang langgeng, itu yang hakiki, itu yang abadi. Nah, ketika Allah melihat orang yang saling cinta karena Allah, nah itu mereka yang dipandang oleh Allah. Satu, yang memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang beristighfar sebelum subuh. Sebelum subuh, dia udah bangun, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunin saya, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sebelum subuh dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, apalagi pakai linangan air mata. Allah menurunkan azab ketika melihat 3 jenis manusia ini, nggak jadi turun azab. Penghuni bumi selamat dari murka, dari siksa Allah berkat keberadaan 3 orang ini, nggak jadi diturunkan bala, musibah, bencana. Makanya kita harus support, mendukung kegiatan masjid dan memakmurkan masjid. Kenapa? Mereka punya andil besar, lebih daripada negara-negara manapun juga di dalam menolak bala dan bencana. Yang lain bawa bala, bawa bencana, bawa sial. Tapi justru yang memakmurkan masjid, mereka penyebab diangkatnya bala, diangkatnya musibah, diangkatnya penyakit. Begitu. Maaf, kita negara kita bukan negara yang paling maju teknologinya, betul gak? Ya, ini semuanya punya handphone. Nggak ada yang buatan dalam negeri handphonenya. Luar negeri. Ini mic yang saya pegang juga bukan buatan dalam negeri. Tuh kamera, buatan luar negeri. Dalam teknologi, banyak negara yang teknologinya lebih hebat dari kita. Kita belakangan. Walaupun nggak belakang-belakang banget. Di dalam kesehatan, banyak negara yang menjadi tujuan destinasi untuk kesehatan dan pengobatan. Banyak. Kita bukan negara pembuat obat, jualan obat, atau mengkonsumsi obat. Kita bukan negara pembuat vaksin, nerima sumbangan vaksin atau ngebeli vaksin dan menggunakan daripada vaksin tersebut. Dan maaf, jujur aja. Negara kita bukan negara yang taat 100% sama prokes. Ya prokes, tapi tidak seketat daripada negara-negara lain di sana tersebut. Akan tetapi alhamdulillah sampai negara-negara lain bingung, kok Indonesia cepet banget sembuhnya? Kok rapi banget? Kok selesai banget? Negara tetangga pada kelabakan, kebingungan. Negara-negara yang paling maju bidang pengobatannya, heran sama negara kita. Apa karena kita mau bilang vaksin kita paling hebat? Enggak, jujur aja tidak. Kita bukan negara pembuat. Begitu kita terima apa aja deh sedapatnya, begitu. Vaksin dari ini yang penting udah di ACC, udah, jujur aja apa adanya. Alhamdulillah masih ada. Obat-obatan, ya kita obat-obatan kita juga begitu seadanya. Orang juga belum tahu obatnya apa. Majunya teknologi bukan. Kita punya nuklir, nggak punya. Kita nggak punya bom nuklir, nggak punya apa-apa. Untuk itu semua. Akan tetapi alhamdulillah dari mana nih? Pertolongan datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, in yansurkumullah fala ghaliba. Kalau Allah mau menolong kalian, maka kalian tak terkalahkan. Walaupun nggak punya obat-obatan,
Walaupun nggak punya apa-apa, cuma masalahnya Allah mau gak nolongin kita? Allah mau gak nolongin kita? Jangan sombong kepada negara lain. Bilang kamu negara ini, negara itu. Jangan kita sombong kepada negara lain. Ini kesombongan tersebut yang bikin Allah nggak mau nolong kita nanti. Jangan sombong dengan prestasi yang kita punya. Lu punya prestasi apa? Prestasi kita karena kita ditolong sama Allah. Sebab musabab ya kita jalankan. Tapi yang lebih telaten menjalankan sebab musabab kewalahan. Gak bisa bikin apa-apa. Kacau balau. Fahami hal yang semacam ini. Tetapi ada sebuah faktor yang membuat kita melaluinya dengan alhamdulillah baik-baik aja. Musibah sih mesti kena musibah. Akan tetapi dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor apakah itu? Karena Allah menolong kita. Allah mau menolong kita. Nah, ini yang mesti kita jaga. Bagaimana caranya agar Allah selalu mau menolong kita. Jangan sampai berubah. Nah, Allah nggak berubah selagi kita nggak berubah. Kalau kita berubah menjadi durhaka kepada Allah, nah awas-awas, nikmatnya bisa dirubah oleh Allah Ta'ala. Jangan kita berubah mendurhakai nikmat Allah. Kita berubah menjadi orang yang sombong, yang takabur. Padahal kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau ditakaburkan? Kita nggak punya apa-apa. Takabur dengan keilmuan kita, kecerdasan kita? Enggak. Dengan kekuatan kita nggak punya kekuatan. Mau takabur apa yang kita punya? Alhamdulillah kita negara berdaulat, kita punya ini, punya itu. Iya, karena Allah yang meminjamkan dan memberinya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah, pejabat negara kita dari atas sampai ke bawah. Dari presidennya, menterinya, begitu, sampai camat, lurah, polisi, TNI, semuanya percaya dengan faktor ini karena Allah nolongin kita. Kalau Allah nggak mau nolongin kita nggak tahu. Mereka juga bingung. Kalau bergantung kepada usaha kita nggak bisa. Tapi Allah nolongin kita. Nah, jaga hal ini agar Allah tetap mau nolongin kita. Bagaimana caranya? Satu, ya. Jangan dipakai buat maksiat, itu nikmat. Dua, tetap istiqamah makmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita digampangin, dikasih kemudahan, begitu. Biar kita, jadi lu jangan beralasan lagi untuk kagak ke masjid. Jangan beralasan lagi untuk kagak Jumatan. Jangan beralasan lagi ya untuk tidak beristighfar sebelum subuh. Begitu. Jangan beralasan lagi untuk tidak mengagungkan, menghidupkan syiar-syiarnya Allah. Ya, diberikan kelapangan, kemudahan. Nah, jaga ini. Tetap ke masjid, tetap jamaah, tetap Jumatan, tetap jaga syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Prokes, ya prokes juga, nggak jadi masalah. Allah Ta'ala ngasih ini kemudahan. Ya, jangan kita selewengkan, jangan maksiat, jangan kita kurangin haknya Allah Ta'ala. Asal kita kagak ngurangin haknya Allah, Allah nggak bakal ngurangin nikmatnya kepada kita sekalian. Sampai beberapa negara miskin, terbelakang ekonominya, terjajah seperti di Yaman dan beberapa negara lainnya, tanpa bermaksud menghinakan negara tersebut. Tetapi negara-negara yang miskin begitu dan terbelakang di dalam pengobatan dan lain sebagainya, ada beberapa tamu datang kepada kita, karena mereka tidak tahu akan informasi internet dan segala macam, mereka nanya, masih ada corona di dunia? Di negeri kita mah udah kagak ada. Mereka juga bingung, saking apa nggak tahu, nggak dengar, begitu. Saat mereka menghubungi, oh emang masih ada, emang masih ada. Mereka nggak tahu. Subhanallah. Kenapa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau mau bergantung sama sebab musabab, usaha duniawi, nggak punya apa-apaan. Tidak punya apa-apaan dari segi pengobatan, dari segi harta, dari segi teknologi, dari segi militer, nggak punya apa-apa untuk menangkal itu semuanya. Subhanallah. Tapi beres, rapi, selesai. Udah, alhamdulillah negeri kita berkat para wali-wali, berkat para salihin, berkat masjid,
berkat orang-orang yang sujud, berkat orang-orang yang munajat kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, berkat istighatsah, diangkat ini bala dan bencana, dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Jangan lengah, jangan lengah. Sebagaimana dibilang, jangan lengah untuk tetap prokes, iya. Tapi yang utama juga, jangan lengah untuk tetap jangan takabur, jangan sombong. Jangan lengah untuk tetap selalu tahajud. Jangan lengah untuk tetap selalu istighatsah, untuk istighfar, bertaubat kepada Allah, untuk kita saling mencintai. Emang ngaruh orang yang duduk saling mencintai karena Allah, mereka menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah? Iya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berantem, saling ribut, saling berkelahi, saling bermusuhan. Jangan saling cekcok, jangan saling bermusuhan. Wala tanaza'u. Jangan kalian saling bermusuhan. Kalau kalian saling bermusuhan, saling benci, saling dengki, fatafshalu, kalian akan gagal. Akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, bantuan Allah, nusratullah akan pergi meninggalkan kalian. Kalian gak ditolong lagi, tidak ditolong lagi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita saling ribut sendiri. Jangan kita saling ribut, jangan saling berantem. Udah, ya. Dunianya udah habis. Mau ngapain saling benci, saling dengki, saling melengos, gak mau salaman, gak mau jawab salam orang, gak mau negor, gak mau nyapa. Begitu belum move on dari perlombaan politik. Apa yang dibela? Apa yang dikejar? Sikap kayak begini yang bawa penyakit, yang bawa bala, yang bawa bencana. Yang saling, kalau ada orang kena musibah, rasain. Lu sih nyoblos yang sono. Rasain. Lu sih milih ini, milih itu. Rasain. Begitu. Tuh, orang yang ikut partai yang itu kayak begitu. Omongan kayak begini yang mendatangkan bala dan musibah. Udah, jangan saling ngatain, jangan saling mencaci, jangan saling mencemooh. Jangan saling kalau ada orang kena musibah, syukurin, rasain. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan kalau ada satu negeri kena bala musibah, rasain, emang pantas tuh negeri. Itu negeri yang memusuhi Islam, emang pantas digituin. Jangan begitu. Jangan seperti itu kita. Tetapi rahmatin semua orang. Jangan maunya kalau ngelihat orang, maunya dia binasa, maunya dia celaka. Kagak, rahmatin semua orang. Wala tanaza'u, jangan kita berselisih. Niscaya kalau kita berselisih, saling ribut, saling berantem sendiri, kita bakalan gagal dan pertolongan Allah bakalan pergi meninggalkan kita. Kita begini, alhamdulillah karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di negara kita, di negeri kita, walaupun dalam kondisi terbatas kayak begini, alhamdulillah kita masih bisa ngaji, nikmat. Begitu diizinkan oleh pemerintahan, diizinkan sama polisinya, sama TNI-nya, sama tokoh masyarakatnya, sama pejabat kita, alhamdulillah. Kenapa? Sebab mereka percaya yang beginian jadi obat. Sebab mereka percaya faktor ini yang menolak bala dan bencana. Mereka percaya, alhamdulillah. Yang kesian yang gak percaya sama beginian. Begitu, dari obat yang satu ke obat yang lain. Dari pengobat suntikan yang satu ke suntikan yang lain. Ternyata begitu, mesti ada suntikan yang ketiga. Ternyata yang ketiga nggak cukup, mesti suntikan keempat. Ternyata nggak cukup, mesti kesuntikan ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10 dan begitu terus. Nggak ada habis-habisnya. Kalian meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan kalian. Tapi kalau kalian mendekat kepada Allah, Allah nggak bakal ninggalin hambanya. Alhamdulillah kita di sini karena kita nyari Allah, kita nyari pertolongan Allah, kita nyari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita. Ya, tapi kita tolong, kita bela agamanya Allah Ta'ala. Bagaimana membela Allah? Jaga mulut, jangan ngatain orang. Agama Islam Allah nggak dibela dengan cacian. Jaga mulut kita, jangan mencaci, jangan memaki.
jangan mendengki, jangan iri, jangan hasud. Itu bentuk pembelaan kita kepada Allah Ta'ala. Mendengki itu bukan ngebela Allah, ngebela iblis. Mencaci bukan membela Allah, membela syaitan dengan cacian dan makian. Gosip bukan membela agama, tetapi membela ajaran syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Allah enggak dibela dengan yang haram, dengan cacian, dengan makian. Islam juga, Nabi juga, syariat juga enggak dibela dengan itu semuanya. Bela Allah dengan kita sholat jamaah. Bela Allah dengan kita bakti kepada orang tua. Bela Allah dengan kita sambung silaturahmi kita. Bela Allah dengan kita tidur di malam hari ini, di hati kita enggak ada benci sama orang, enggak ada dengki sama orang. Bela Allah dan bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersedekah, berinfak, infak untuk masjid, infak untuk pesantren, infak untuk anak yatim. Begitu, bantu orang yang kesusahan, apalagi di musim kayak begini, banyak orang yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, mendapatkan kesulitan, bantu berinfak. Kesempatan buat kita berinfak. Dan kita berinfak gak jadi miskin, justru bikin kaya. Justru bikin berkah, harta kita jadi makin banyak. Yang bikin miskin itu adalah riba, yang bikin miskin adalah kikir dan pelit. Adapun sedekah itu bikin kaya. La yang gusul mal min sadaqah, bikin kaya. Yang mau kaya nyumbang ke masjid, yang mau kaya nyumbang anak yatim, yang mau kaya bantu pesantren, yang mau kaya bantu kepada tetangga, lingkungan, masyarakat, kasih makan, bagi-bagi beras, kasih sembako, begitu. Bukan cuma setahun sekali, begitu, tiap hari sedekah, walaupun sesuatu yang ringan, walaupun sedekahnya cuma roti sepotong, beras sekantong, begitu, duit sedikit. Apapun lah yang bisa kita berikan, berinfak, sedekah, walaupun sedikit, setiap hari, agar setiap hari status kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah. Status kita menjadi pemenang, bukan pecundang. Agar setiap hari, hari ini dan besok dan seterusnya, status kita status orang yang didoakan oleh malaikat, bukan yang disumpahin dan dikutuk. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemakmuran kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan perlindungan kepada kita, Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada kita, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah para pemimpin kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga para ulama kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga semua yang hadir di sini, para hadirin hadirat, terutama panitia pelaksana acara yang semacam ini, dan juga DKM Masjid, dan juga pimpinan pondok pesantren, wabil khusus adalah Kiai Haji Sahrawardi, diberikan kesehatan, afiat, keberkahan. Begitu juga TNI kita, polisi kita, Banser kita juga, Nahdlatul Ulama juga, semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini diangkat bala, diangkat musibah dari lingkungan kita, dari negeri kita, dari seluruh penjuru dunia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا رب ضاق الخناك من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.